Habib Rois Suriah NU. Ada banyak ternyata para ulama memberikan masukan ke kami dan kami cukup surprise. Ternyata para ulama ini Eskar Jerian Banyumas ya berkumpul, bicaranya tidak hanya soal keagamaan, tapi bahwa mereka peduli kepada para ulama yang mengajarkan pendidikan ke anak-anak. Ya, satu soal terkait dengan insentif, saya kira Jawa Tengah sudah melakukan itu. Usulannya adalah bagaimana kalau ini ditingkatkan ke nasional. Saya kira ide yang sangat baik, karena kita mesti memperhatikan mereka. Dan kemudian kalau saya, para ulama, guru ngaji, guru agama lain itu bisa kita titipi nilai-nilai budi pekerti yang mesti disampaikan kepada anak-anak, anak asuhnya lah. Ada yang sekolah agama, di santri, pondok pesantren, terus kemudian ada di sekolah ngaji gitu ya, Madin, termasuk kemudian yang sekolah minggu, Hindu, Buddha dan sebagainya. Nah, kalau ini kita berikan, maka sebenarnya pendidikan budi pekerti kita titipkan kepada mereka, sehingga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang secara emosional, spiritualnya akan bagus. Yang berikutnya tentu, ini yang kedua yang hebat menurut saya, para ulama ini sangat perhatian pada sosial kemasyarakatan. Tadi bicara soal, Pak, pupuknya kok langka bagaimana? Maka saya jelaskan tadi, ini ada kekurangan dari sisi subsidi begitu ya. Maka rasa-rasanya kebijakan perpupukan memang dirombak betul. Satu, data petani harus ada. Nah, kalau sudah ada teknologi informasi yang lengkap begini, mestinya ini harus bisa dikerjakan dengan cepat sehingga kita tahu. Yang kedua, bagaimana pertanian organik juga mesti didorong dan diberikan insentif. Ini awareness, kepedulian dari para ulama di desa-desa dengan masukan-masukan tadi sangat luar biasa. Termasuk bagaimana mengelola pendidikan yang ada di Kemenak dengan yang ada di Kemendikbud. Kenapa? Kadang-kadang ini dari sisi insentif berbeda, perlakuannya berbeda, tapi masyarakat tahunya sama. Ini tentu kami senang mendapatkan masukan-masukan ini. Mudah-mudahan nanti beberapa akan bisa kita tindak lanjuti. Setidaknya yang di wilayah Jawa Tengah sampai dengan 5 September, ya mana kita perbaiki, yang nanti urusan nanti. Ya. Tapi kita digotong, malah akhirnya menjadi keringan. Ini mohon berikan langsung kepada para guru ngaji. Mohon Pendidikan. Jadi anak-anak kita ngaji memberikan pesan, ada kedekatan emosional. oleh insentif yang sudah diprogramkan oleh provinsi. 10 yang Boyolali, Semarang, memberi Hadiri silaturahmi Masai se-Indonesia, Ganjar Pranowo berterima kasih masukan dari ulama. Baca pres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengagumi sikap kemaslahatan dari para ulama saat menghadiri acara silaturahmi Masai se-Indonesia. Bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengagumi sikap kemaslahatan dari para ulama saat menghadiri acara silaturahim se-Indonesia. Tak mau kehilangan momentum, para ulama sempat memberikan beberapa masukan kepada Ganjar. Ganjar menerangkan dalam acara itu tidak hanya dibahas soal kemenangan, dia mendapatkan masukan agar para tenaga pengajar bisa mendapatkan kehidupan yang layak atau sejahtera. Para ulama terhadap usalan itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa Tengah saja. Ternyata para ulama memberikan masukan ke kami dan kami cukup surprise. Ternyata para ulama ini berkumpul berbicaranya tidak hanya keagamaan. Ia mengatakan jika memang insentif itu sudah rata diberlakukan di seluruh Indonesia, pihaknya sedikit menitipkan kepada tenaga pengajar agar siswanya diberikan pendidikan budi pekerti, agar membentuk para siswa memiliki akhlak yang baik. Ada yang sekolah agama di santri pondok pesantren, kemudian ada sekolah ngaji gitu. Termasuk kemudian yang sekolah minggu, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Kalau ini kita berikan, maka sebenarnya budi pekerti kita titipkan kepada mereka.
sehingga anak-anak kita jadi anak yang secara emosional spiritual akan bagus. Sebelum tiba Ganjar disambut meriah oleh para santri Pondok Pesantren At-Taujiah Al-Islami Andalusia, salah satunya iringan musik berlantun selawat dari Mic Band.